Oke, sekarang ini nih inti spoiler One Piece 1067 ini sudah ramai di lini masa Twitter. Thanks a lot for Redon and Ethan Bobby. Now back to the show. One Piece chapter 1067 ini menampilkan hal yang tak terduga nih. Kuma bangun dan berlari ke suatu tempat. Nah, apakah Dragon juga mengikutinya? Karena kita tahu Kuma kala itu sudah berada di Kamabaka. Sementara itu, Egghead itu mendapati ancaman serius karena cecenguk pemerintahan dunia itu yang digawangi Rob Lucci telah sampai di sana. Nah, kalian ingat kan siapa dua orang sisa yang menjaga di kapal mereka dan tak peduli dengan laboratorium Vegapunk itu? Ya, sang wakil kapten Roronoa Zoro dan juga Brook. Mungkinkah mereka lah orang yang menghadapi para agen dari CP0 itu tadi? Lalu bagaimana nih dengan robot yang ratusan tahun lalu menyerang pemerintahan dunia sendiri? Oke, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai gambaran besar One Piece chapter 1067, pertempuran yang segera dimulai. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Bocoran One Piece chapter 1067 itu banyak mengungkapkan hal-hal yang mengesankan. Pertama, Kaisar dan juga Judge. Nah, dua mantan rekan dari Vegapunk sendiri nih. Di cover story ini akan memperlihatkan Kaisar Clone sedang melawan Vince Smoke Judge, ayah dari Sanji. Belum terlalu jelas di sini nih apakah ini nanti akan serius atau tanda bercandaan mereka setelah lama tak bertemu lagi. Kalau itu memang Kaisar sendiri itu sempat dibawa oleh para mahakarya Vince Smoke Judge sendiri agar lolos dari Wolcott Island. Lalu kira-kira apa nih yang akan terjadi selanjutnya? Kedua adalah Vegapunk itu sendiri. Nah, ini giliran sang pemimpin proyek Punk Hazard kala itu. Di chapter inilah dijelaskan secara lebih rinci lagi ternyata Vegapunk itu memang terlahir sangatlah jenius. Give mungkin maksudnya. Tetapi yang baru diketahui dirinya itu ternyata juga memakan Akuma no Mi loh. Faktanya Boebus Vegapunk sendiri itu diungkapkan jika itu adalah Nomi Nomi Nomi, dimana kalau diterjemahkan dalam bahasa Jepang maka maknanya adalah otak. Nah, dalam gambaran ini diungkapkan lebih detail bahwa Nomi 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 bisa membuat Dr. Vegapunk itu memiliki kapasitas otak yang tak terbatas. Karena itulah kepalanya itu bisa jadi sangatlah besar. Hal ini mungkin hanya berlaku untuk Vegapunk di One Piece sendiri nih, karena belumlah pernah ada ilmuwan yang segila dirinya dan dikatakan sangatlah jenius. Setelah puluhan tahun akhirnya dia dimunculkan sesuatu yang tak pernah terbayangkan nih, wujudnya seperti itu, yang ternyata sekilas mirip dengan Einstein dan juga kombinasi dari Isaac Newton. Kita malah berpikiran pula nih apakah Oda itu menyematkan pesan kenapa Einstein yang dipilih. Apakah ini ada hubungannya dengan sejarah masa lalu tentang bom atom Jepang dahulu yang mana Einstein ikut terlibat pembuatannya. Dan ini sama halnya dengan Lucia Kingdom kemarin. Who knows. Berikutnya yang ketiga itu adalah Punk Record. Nah, dalam panel ini lagi juga ditunjukkan sesuatu yang menarik, bahwa Punk Record sendiri itu bagian dari X, telur itu yang berada di atas pulau, dibuat dari otak Dr. Vegapunk sendiri. Apakah karena ini ya kepala Vegapunk sendiri itu sudah menyusut sekarang, bahkan malah mirip seperti pegangan buah apple kemarin itu. Who knows? Yang jelas di sana memori, ingatan dan hal-hal penting lainnya milik Vegapunk itu saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya yang keempat itu adalah robot kuno. Nah, di gambar ini dijelaskan lagi sesuatu yang mengungkapkan misteri tentang peradaban. Robot kuno yang ditemukan Luffy kala itu ternyata diciptakan saat abad kekosongan, dan 200 tahun yang lalu itu robot tersebut menyerang pemerintahan dunia nih. Nah, berarti memang benar dong tebakan kemarin jika robot itu sebenarnya masih bisa dihidupkan lagi. Namun harus seseorang yang terhubung kepadanya yang mampu memberikan perintah. Itulah kenapa ada kemungkinan Luffy itu terhubung di sini nih. Dan kalian ingat nggak kedatangan Luffy kemarin meskipun terlihat cocokologi sih, membuat robot itu meledak kembali. Artinya mungkin saja sang robot itu merespon kedatangan seseorang yang berhubungan dengannya. Mungkinkah benar jika robot itu memiliki perintah dari Joy Boy? Karena ini serasa nyambung loh. Zune saja udah mengungkapkan fakta bahwa kebangkitan dan kedatangan Joy Boy kembali ketika Luffy dalam mode nikahnya.
Apakah mungkin nih jika 200-an tahun lalu itu perintah penyerangan pemerintahan dunia itu dilakukan oleh Joy Boy, namun karena sebuah peristiwa dan banyak hal lagi, penyerangan tersebut pada akhirnya gagal karena kekalahan kerajaan besar yang sering digembar-gemborkan itu. Who knows. Berikutnya yang kelima itu adalah CP0. Nah guys, setelah beberapa waktu yang lalu kita belum mendapatkan kabar lagi nih dari Rob Lucci sendiri. Kali ini dia telah kembali lagi, dan chapter ini adalah kedatangannya para orang-orang CP0 itu, dan itu telah tiba di Egghead. Dalam kedatangannya ini mereka tuh mengatakan bahwa mereka berada di sini karena untuk urusan mengembalikan Seraphim Kuma. Tetapi akses masuk mereka ke pulau itu sayangnya ditolak. Ya sebenarnya misi mereka tuh selain mengembalikan Seraphim Kuma juga ingin melenyapkan Dr. Vegapunk itu sendiri sih. Dengan ditolaknya akses mereka, mungkinkah para agen CP0 itu menggunakan sedikit kekerasan agar berhasil mencapai misinya sendiri? Itulah kenapa nih kita bilang tadi bahwa sebenarnya ada dua orang anggota Mugiwara Pirates yang berada di luar menjaga kapal, dan itu adalah Roronoa Zoro sang wakil kapten dan juga Brook. Mungkinkah nih pertempuran kembali akan terjadi, tetapi para agen itu akan disambut dengan pria 1 miliar berry lebih itu, Roronoa Zoro. That's really interesting. Mereka tuh sama-sama sudah berkembang sejauh ini nih. Apakah bakalan dijawab lagi pertempuran di antara mereka dengan para anggota Mugiwara, khususnya dengan Luffy sendiri? Ya pasti Rob Lucci itu sudah sangat berkembang nih. Begitupun kita tahu adalah Luffy. Nah terakhir yang keenam itu adalah Bartolomeo Kuma. Ada apa nih kira-kira? Dalam gambaran ini dijelaskan dengan cukup misterius nih. Di akhir chapternya, Kuma yang asli itu yang tengah berada di Kamabaka mendadak bangkit. Lalu dengan tatapan tajam itu dia mulai berlari ke suatu tempat. Nah dari sini banyak teori bertebaran nih. Apakah Kuma menuju Egghead? Bukankah tempatnya itu lumayan jauh nih dari Kamabaka? Atau reaksi Kuma itu dipicu dua hal. Pertama mungkin karena para Seraphim Kuma yang dibawa Rob Lucci itu sebagai bagian dari pemicunya, dimana kesadaran Kuma sendiri juga belumlah sepenuhnya kembali. Atau kedua adalah karena sesuatu buruk mengincar putrinya Jewelry Bonnie. Namun agak cukup mustahil sih di sini, karena jika kesadaran aja masih belum kembali normal, bagaimana ia bisa mengenali putrinya Bonnie? Nah dari sini banyak yang beranggapan pula apakah dengan berlarinya Kuma ke suatu tempat itu diikuti oleh beberapa pasukan revolusioner lainnya, atau memang nih berlarinya Kuma itu sesuatu yang secara sengaja diperintahkan oleh pemimpinnya Monkey D. Dragon. Karena sebelumnya rekannya Vegapunk itu mengatakan jika umurnya sudah tak lama lagi. Nah setelah kedatangan Rob Lucci sendiri, semuanya itu mungkin bisa terjadi. Nah pertemuan antara ayah dan anak ini bisa aja segera diwujudkan loh oleh Oda Sensei sendiri melalui gambaran pembuka chapter 1067 kemarin ini. Jewelry Bonnie dengan Bartolomeo Kuma serta Monkey D. Dragon dan juga putranya Mugiwara no Luffy. Interesting. Gimana menurut kalian? So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai breakdown inti gambaran One Piece chapter 1067 ini yang banyak memperlihatkan kejadian menarik. Tak hanya kedatangan para agen dari CP0, tetapi juga menguak lagi sejarah robot besar yang menyerang pemerintahan dunia ratusan tahun lalu. Dan semuanya saling terhubung di sini ketika utusan pemerintah dunia itu mendatangi markas besar Dr. Vegapunk. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten RTV and we'll be come back.